Sekarang tanggal 16 Oktober tahun 2022, kita berjumpa lagi. Kita akan membahas sesuatu yang sederhana sekali. Namun sebelum membahasnya, saya ingin menyapa kepada sahabat semuanya. Di siang ini apakah sudah ngopi? Saya baru ngopi hari ini, di siang ini. Tentunya sahabat semua pastinya sudah. Ya, tadi pagi atau siang ini pasti sudah ngopi. Jadi seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya ya, tentang apa yang kita bahas, itu saya tidak mengedepankan tentang apa yang disebut dengan kebenaran, membenarkan diri apalagi. Tetapi ini hanyalah umpan kepada pikiran kita, supaya ada referensi lain, ya, ada referensi lain, yaitu tadi yang berguna bagi kemajuan pengetahuan kita bersama, pembelajaran kita semua, karena kita masih semuanya ini masih belajar dan ilmu pengetahuan itu tidak ada habisnya. Kita akan membahas sesuatu yang sangat sederhana, seperti yang saya bilang tadi itu, yaitu tentang kopi. Tentang kopi. Jadi kalau kita membuka Wikipedia ya, daripada saya menerangkan ya, mohon sahabat semua ini membuka Wikipedia ya, pastinya sudah tahu semuanya asal muasal sejarah dari kopi. Iya kan? Jadi kalau di Wikipedia dan di artikel lainnya ya, yang berhubungan dengan kopi gitu aja, kita ketik gitu ya, pasti akan muncul bahwa kopi, biji kopi pertama kali diketemukan itu di Ethiopia, di Afrika. Nah, dari kisah itu, dari kisah perjalanan kopi yang begitu sangat panjang, yang akhirnya kalau kita mempelajari di Wikipedia dan lainnya, yaitu datang ke Indonesia, ke Nusantara ini, biji kopi itu diperkenalkan oleh Belanda pada tahun 1600 sekian gitu ya. Jadi daripada saya menerangkan, saya ulangi lagi, mohon mempelajarinya di Wikipedia dan lainnya, karena ini sudah pengetahuan umum tentang sejarah kopi. Nah, akhirnya seperti yang di awal tadi, bahwa kita akan mengorek-ngorek dari hal lain ya, dari pembelajaran lain, supaya menjadi umpan untuk pengetahuan kita bersama. Di Ethiopia, kebetulan saya pernah ke sana dulu tahun-tahun 2013. Itu kalau di Ethiopia sendiri, di bahasa sana ya, bahasa asli di bahasa Ethiopia itu kalau nggak salah ingat, di bahasa Amharic ya, di bahasa Amharic itu bahasa nasionalnya Ethiopia, itu menyebut kopi itu ya dengan nama Buna. Ya, Buna. Kalau nggak salah ya, Buna. Itu sebutan untuk kopi di bahasa Amharic, di bahasa Ethiopia. Nah, kemudian ada beberapa ungkapan ya di bahasa Amharic ini, kayak Buna Dabona, kayak gitu. Buna Dabona, kayak gitu. Kayak Buna Dabona. Jadi ibarat kopi itu adalah makanan sehari-hari kita. Kopi itu adalah roti kita, kayak gitu. Ada ungkapan gitu, kayak kita ditawarin kopi oleh suku-suku di sana, oleh orang-orang Amharic, kita harus mau gitu. Jadi ada Buna Dabona, atau kayak bahasanya itu, karena saya ingat-ingat ya ini,
hanya mengingat. Kalau salah dikoreksi ya. Kalau nggak salah itu Bunatetu kayak gitu. Bunatetu, ayo ngopi, nah, kayak gitu. Bunatetu, buna merujuk kepada kopi. Kemudian ya kita tahu sendiri akhirnya dibawa oleh bangsa Yaman, kemudian Arab dan lainnya, Turki, ya, kemudian diperkenalkan ke Eropa dan ada yang dibawa ke Nusantara, ya, di Malaysia juga, di Thailand juga. Itu yang kita ketahui, nih, yang sangat umum. Saya katakan sekali lagi dan sekali lagi, itu adalah pelajaran yang sudah sangat umum. Sekarang saya akan bercerita. Pada 2007, bulan September tahun 2007, saya itu mendaki gunung di Jawa Tengah, di Gunung Sumbing dan Sindoro. Pada itu ya, udah September itu, tanggalnya saya lupa itu, 1920-an, 1920-21 itu kayak 3 hari atau 4 hari dulu. Kemudian di sana itu lagi heboh waktu itu, pada tahun 2007 itu, bahwa ada penemuan situs yang secara tidak sengaja terbongkar oleh para penambang pasir. Oleh para penambang pasir itu tidak sengaja akhirnya menemukan tumpukan batu yang diperkirakan itu adalah bekas permukiman. Ada candinya juga, ada lingga dan doni gitu. Akhirnya disusun, saya kesana lagi itu berapa tahun kemudian gitu, tahun 2017 kalau nggak salah, itu sudah tersusun rapi. Tapi waktu 2007 itu masih berantakan dan sangat masih belum banyak terjamah orang gitu. Hanya pemilik lahannya, karena dulu waktu itu bersebelahan dengan kebun tembakau. Saya waktu itu ketemu bapak-bapak gitu, warga lokal itu kan dekat dengan pemukiman. Kemudian dikasihlah ini, kayak itu. Nah, ini barangnya. Ini saya bungkus di sini. Saya tunjukkan ke teman-teman semua. Nah, di sini. Ini adalah padi. Ya. Kelihatan nggak teman-teman? Sebentar. Saya takutnya jatuh. Saya hati-hati sekali, ini kayak simpan ini, kalau buat saya itu berguna. Ini adalah padi. Ini adalah padi yang sudah menjadi fosil. Nah, kemudian ini yang besar ini tempat lesung, ya, lesung menumbuk padi, menumbuk jagung dan lain-lain. Terus yang ini adalah biji kopi. Ini lesungnya, ini biji kopi. Kemudian ini adalah pecahan dari gerabahnya yang untuk menempatkan biji kopi tadi itu. Ini adalah setelah diteliti adalah bangunan pada masa Mataram kuno, pada masa Medang. Dan struktur masyarakat di situ itu berkembang waktu di zaman Mataram kuno atau Medang, Kamulan. Kenapa biji-bijian ini bisa awet? Karena ada letusan dari Gunung Sindoro, ada peran dari gunung berapi yang secara tidak sengaja mengawetkan mereka. Jadi ketimbun waktu itu ya,
itu sekitar 20 sampai 22 meter tertimbunnya dari ada batu, ada abu dan segala macam ini lahar vulkanik dari Gunung Sindoro, karena berada di lerengnya persis di situs yang diketemukan ini. Jadi kalau teman-teman mau mengunjungi silahkan, atau teman-teman ada yang dekat rumahnya dengan situ. Ini satu. Maaf ya, saya agak maju sedikit karena suaranya biar bagus. Ada penemuan biji kopi pada masa kerajaan Mataram kuno atau Medang Kamulan. Ya, kita akan bisa menge-share tahun berapa kerajaan Medang atau kerajaan pemerintahan Mataram kuno itu. Nah, ini yang saya maksud tadi, umpan untuk kita belajar bersama. Bahannya ini, ya, bahan untuk kita bisa belajar bersama dari persepsi yang lain. Kemudian yang kedua, saya itu telah mentranslate beberapa lontar, ya, beberapa lontar yang ada di Belanda, di Leiden, dan ada beberapa di Inggris. Itu salah satunya menerangkan tentang adanya kopi. Jadi kopi dan biji-biji lain waktu itu ada dan punya peran yang sangat sakral pada inti dari sebuah tempat suci atau candi yang kita kenal di hari ini. Jadi kalau di candi, ya, di candi itu kan tinggi gini. Kalau candi-candi Hindu zaman dulu itu, ya, kayak Prambanan, ya, kemudian candi-candi Hindu lain, Pelausan dan macam-macam itu kan meninggi gini. Di tengah-tengah persis itu intinya itu pasti ada lingga dan yoni. Jadi di bawah lingga dan yoni itu, di bawahnya sekitar berapa meter, 10 meteran, ya, inti dari candi itu adalah yang disebut dengan pripeh. Nah, pripeh itu adalah inti dari candi. Pripeh itu kebanyakan terbuat dari emas gitu, perak begitu. Kemudian kalau emas dan perak itu adalah untuk menulis aksara, untuk menulis aksara dewa yang berkuasa di timur, yang berkuasa di utara dan sebagainya, arah mata angin itu. Kemudian di bawahnya kan itu di kayak gini, ya, ditaruh di kayak di kendi, kadang-kadang itu kendi gerabah atau apa gitu, yang kadang-kadang terbuat dari tembaga atau dari tanah liat, ya. Gentong kecil itu, nah, yang bulat gitu. Jadi di dalamnya itu tersimpan benda-benda seperti ini. Nah, kalau ini hasil pertanian, tetapi kalau yang di candi itu memang sengaja disimpan sebagai utama dari suatu tempat suci, yaitu candi, yang disebut dengan pripeh. Pripeh dapat kita ketemui di bawah intinya candi, di bawah lingga dan yoni itu tadi, ditanam di situ. Nah, pripeh waktu zaman pemugaran di Candi Prambanan itu sekarang ada beberapa di Belanda, ada di Belanda, di Inggris juga ada, kemudian candi-candi lain itu juga ada di Belanda dan Inggris. Di bawah dari pripeh plat, ya, plat yang berupa emas yang menerangkan dewa-dewa, nama-nama dewa-dewa itu, di bawahnya, karena ini gini bentuknya itu kayak bunga gini kan, pripehnya itu di bawahnya ini, ya, di dalamnya gini kan pripeh, penutupnya gini. Nah, atasnya ada penutup lagi dari kendi ini. Tapi di dalamnya ini ada kebanyakan itu
berunsur biji-bijian. Ya, biji-bijian kayak juwawut, padi, kopi termasuk ada di situ, cengkeh, pala itu, jadi tanaman-tanaman itu. Jadi itu melambangkan dunia kita, dunia manusia. Ya, dunia manusia itu melambangkan itu. Akhirnya dipakailah pripeh yang beraneka ragam biji-bijian itu dengan maksud bahwa itulah kehidupan dari kita di manusia ini yang akan terhubungkan dengan kehidupan para dewa, maksudnya di zaman itu. Jadi di lontar ini, balik ke lontar yang sudah saya terjemahkan ini ada 3 jenis sebetulnya, tetapi dalam satu ini sebetulnya satu nama, tetapi ada beberapa bait yang menerangkan tentang biji kopi. Ini namanya lontar pripeh. Nah, lontarnya namanya sama, lontar pripeh, dan ini yang satunya namanya lontar tetandingan atau pengulapan. Akan saya bacakan beberapa bait. Ini ada di bait nomor 15. Kurang lebih bahasanya begini. Cara sani ring gunung katinggalan Abram murup aduang bang aduang wilis kayu mas lan kayu puring mayanono lan adyukan ulase lan bayam rojo parijoto auri tinon sekari ajabno angayon. Ono grah mangkin lumaku sayan angrawit ketemu Nagosari gaya tulis apodo tuhu auri angayon ukarane mekar campoko angapit margo sekarinyo angrawit tinon tan urepan katemsun tumon agwah kah witem akan umbian sakaryo celeng lan umbi ibije ya umbi ibije andadi songo asisik wau angunang gawyana para angwak mangke pangadepe ingong ang suka sakare rumpuk rumembah pada paning ibong isor ring nujo lawan saruni sampol lawan mondosali talukis kadom-doman ergilu lan kembang cinhau rarasati pucuk katon gambir menu anglar mangko angpuah kang kuah item celengi bijin. Nah ini kurang lebih terjemahannya begini. Semua yang ada di gunung diperhatikan melalui penglihatan. Ada pohon andong, andong merah, andong hijau, tampak cerah dan tumbuh dengan suburnya. Kayu emas dan kayu puring, mariono dan kayu yuan, sulasih, ya, pohon sulasih dan bayem rojo. Parijoto, parijoto terlihat bunganya sangat indah dan sangat menarik. Semakin jauh jalan yang dilewati pemandangan terlihat semakin indah. Nagasari, pohon nagasari dengan pucuk mudanya ibarat lukisan yang sangat indah. Bunganya mekar. Cempaka yang sudah sebelah, yang ada di sebelah menyebelah jalan terlihat bunganya yang sangat indah. Ini pohon yang berbiji, ya, pohon yang berbiji yang kulitnya merah dan dalamnya putih. Ini bisa dibuat minuman yang hitam dan menyengat rasanya. Ya ini kalau di lontanya disebut kapuape, kapuape, kapuah. Angsana bunganya layu. Tangi, ya, pohon tangi yang bersanding dengan pohon kenanga tampak bunganya sangat kekuningan. Ibarat surga basuki sehabis makan sirih. Pohon angsuka bunganya lebat, pucuk mudanya terpulai ke bawah serojan seruni, ya.
dan mandasiri terlukis, gula apa, gula dan kembang kadomdoman semua menarik hati. Bunga tali merah beserta tali putih bercahaya, tunjung merah dan tunjung putih bunganya sangat menarik. Dan kenyiri, ya, pohon kenyiri itu, kemudian kanigoro dan delimo bunganya sangat menarik. Biji pohon ini yang berwarna merah yang sudah matang dan saat dikukus atau digoreng atau disarang, digarang, ya, bahasanya digarang itu digoreng, tetapi tidak langsung digoreng, nanti akan hitam, dan kalau ditumbuk nanti akan menjadi kawah. Kawah itu seperti kawah kan, mendidih, itu nanti akan kita minum bersama. Itu ini 2 bait. Lontar pripih namanya. Nah, sekarang lontar tetandingan. Nah, ini lontar tetandingan ini ada, atau lontar pengulapan. Ini adalah tata cara memasang pripih di masa itu. Nah, kalau di Bali itu ada upacara, ya, agak ceklinggi itu ada upacara menanam sesuatu di bawah pura. Jadi kalau tidak dilakukan itu, maka pura ini belum bisa dibuat tempat suci, ya, kalau ada belum upacara itu. Jadi intinya masih ada diterapkan hingga hari ini, tetapi yaitu di Bali. Tetapi di sini di lontar pengulapan ini adalah tata cara yang khusus, ya, yang khusus dalam tanda petik saat menanam pripih tadi itu di intinya utama dari sebuah tempat suci di masa itu, yaitu candi. Bahasanya gitu. Muah sasanganan sasodan yurik rang tuding pucuk teluh buang duran, ya, simbar kami mitan klongkang bunga temu simbrangkon simbar bunter pepiringan bakayu takuban simbar panglikas telas abijen-bijen ang item-item tan umbe dan tan umbe ansang sembur kan tangkam kincining in kendri nyihan tetandingan datengan magunah reh arepan widine lureh nasih lupuan mulut katipat wang jajas rok dan wawan no canang anut kewing tatang dunia alet datengan ikasami poleng kang nistot kwetung dosa kwehe madyo 900 utomo. Jadi ada beberapa bait. Ini adalah pembantenan, ya, kalau di Bali disebut pembantenan. Di dalam pembantenannya itu ada, ya, saat kalau kita bahasa sekarang, ya, peresmian dari inti dari utama. Ada sarana-sarana yang berhubungan dengan yang kita duga sebagai kopi tersebut, yaitu biji yang kulitnya merah. Kalau bahasa Indonesianya, kulitnya merah, jika saat digarang akan menjadi hitam, nanti ada seseorang yang dituakan, ya, yang membuat minuman dari biji yang sudah digarang tersebut menjadi sebuah minuman, dan minuman tersebut menjadi salah satu dari sarana pengulapan tersebut. Jadi di lontar satunya biji, ya, biji kopi itu menjadi utuh, ya, utuh, dijadikan satu dalam kendi atau benda lain yang utuh, dicampur dengan biji lainnya seperti cengkeh dan macam-macamnya, julatri dan jemawut dan macam-macam, padi, ditempatkan di
tempat tersebut. Nah, sementara di lontar ini menyebutkan bahwa biji itu digarang, ya, digarang, sesudah garang menjadi hitam, ditumbuk menjadi minuman. Saat menjadi minuman itu akan menjadi salah satu sarana pada upacara pengulapan atau penanaman utama dari candi itu, yaitu pripih. Jadi dari beberapa kisah ini kita akan jadi, kalau saya ya, menjadi suatu bahan yang bukannya bertentangan ya, tapi ada asupan dari pengetahuan lain bahwa kita patut juga mempunyai suatu pertanyaan, apa benar ini kopi yang ada di Indonesia, di Nusantara ini datang dari Ethiopia yang seperti diajarkan, ditulis dan yaitu loh, kita bisa mengaksesnya dimanapun di Wikipedia itu. Karena ada bukti dari lontar dan bukti fosil dari suatu perkampungan yang ada candinya juga loh ya, di sekitar Gunung Sindoro di Jawa Tengah. Kita patut berpikir, ini bukan untuk membenarkan ya, membenarkan bahwa kopi ini sebelum dibawa oleh Belanda dari Ethiopia atau dibawa bangsa Yaman atau Arab, diperkenalkan ke Indonesia, di Nusantara, dahulu sebelum ada itu di Indonesia ini sudah ada kan gitu. Bukan itu maksud saya, tetapi hanya untuk bahan renungan bahwa ada teori lain dan ada bukti itu tadi. Begitu. Jadi ada juga seperti di Candi Plausan. Candi Plausan itu di pripihnya juga ada biji kopinya. Itu. Tapi yang paling banyak itu di lereng Gunung Sindoro. Itu sangat banyak. Satu gentong besar ya, itu banyak gentongnya. Waktu itu biji ininya, apalagi berasnya ya, gabahnya itu untuk gabah atau sudah jadi beras, tapi sudah jadi hitam gitu, seperti yang saya tunjukkan tadi. Kopinya juga sudah hitam gitu, karena terkubur oleh letusan gunung berapi yang entah panasnya beribu derajat. Jadi begitu teman-teman semua. Semoga dari asupan ide lain dan dari contoh ilmiah lain ini ya, seperti yang saya bilang berulang-ulang, semoga jadi pembelajaran bahwa kita harus berpikir sekarang. Saya tidak menyimpulkan bahwa ini berasal sebelum bangsa Yaman atau Belanda atau Eropa lain membawa kopi di Indonesia sudah ada gitu, enggak. Tetapi ini hanya mari kita pikirkan bersama bahwa ada bukti lain ya, bukti lain yang memperkuat wacana ini. Tetapi sekali lagi ini tidak untuk membenarkan dari wacana tersebut, membenarkan bahwa sebelum bangsa-bangsa Yaman atau bangsa Eropa, Belanda dan lain-lainnya membawa kopi, di Indonesia sudah ada kopi. Ya, itu ingat-ingat. Kemudian di Kalimantan itu juga ada kopi hutan gitu. Ya, teman-teman yang di Kalimantan itu pasti tahu kan, kopi hutan. Kopi yang tumbuh di hutan yang tinggi-tinggi 30 meter, 40 meter kadang-kadang, 35 gitu. Ya kurang lebih begitulah, kita gak bisa memastikan tingginya, tapi di sana ada ya kopi asli dari hutan Kalimantan. Dan itu dahulunya ada kisah, tetapi saya tidak mempunyai bukti tertulisnya ya, entah lontar atau apa. Itu ada perdagangan dibawa ke Pulau Jawa waktu itu.
Tapi saya tidak mempunyai bukti di lontarnya. Akhirnya saya tidak berani mengungkapkan. Jadi gitu sahabat semua, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan lain yang masalah-masalah sangat remeh ini. Semoga bermanfaat. Salam.